Jumpa lagi dengan kami berdua, saya Tantri Lubang Teruan dan teman saya Winda Simanjuntak dalam acara Explore Tapanuli. Jadi hari ini kami akan mengajak pemirsa di rumah nih untuk berkeliling, mengelilingi Kecamatan Bakara, dan saat ini kami sedang berada di destinasi Kecamatan Bakti Raja. Jadi dari sini kita bisa melihat view di Kecamatan Bakara ya guys. Jadi ikuti perjalanan kami ya pemirsa. Halo teman Explore Tapanuli, apa kabar? Jadi, kita akan eksplor salah satu destinasi paling favorit nih di daerah terpencil Humbang Hasundutan. Bersama saya Tantri Dan saya Winda. Air terjun adalah salah satu destinasi favorit saya, pariwisata yang familiar dan masih sepi pengunjung. Pada penasaran gak? Gak juga sih, hehehehe. Jadi kami akan mengajak kalian berkunjung ke air terjun Janji yang berada di Desa Marbun, Kabupaten Humbang Hasundutan. Untuk mengunjungi kita hanya menempuh jarak 15 km saja loh pemirsa, dengan waktu 38 menit perjalanan dari kota Dolok Sanggul. Pemirsa, saat ini kami telah sampai di salah satu destinasi di Desa Marbun Toruan, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan. Dan kami akan menuju, langsung saja ya, kami akan menuju salah satu destinasi wisata, yaitu air terjun Janji. Jadi ikuti kami ya. Nah pemirsa, saat ini kita akan langsung terjun saja ke lokasi air terjun Janji ya. Air terlihat terjun bebas dari puncak perbukitan dan menghempas bebatuan di bawahnya. Lalu airnya mengalir dengan tenang menuju Danau Toba yang hanya berjarak beberapa puluh meter saja dari air terjun ini. Yang konon katanya, lokasi ini dulunya adalah tempat raja-raja membuat janji. Penjaga, air terjun Janji ini dibuka pada bulan November tahun 2013. Jadi gini ya Le, secara masalah janji ini ya, sudah berapa ratus tahun yang lalu ini. Tapi datang Belanda yang dulu, di sini berkumpul semua raja-raja menjanjikan kedatangan Belanda untuk Bapak Singamangaraja. Maksudnya harus kamu jaga-jaga datang Belanda, dia dibilang Bapak Singamangaraja itu. Disinilah perjanjiannya. Nah ini sudah berapa tahun ini, tapi saya kelola ini janji ini. Jadinya para wisata bulan 11 tahun 1913. Nah gitulah kira-kira Pak ini. Tapi masalah para wisata di sini Kabupaten Humbang Hasundutan, dia dibilang program pemerintah ini inilah para wisata yang terindah Kabupaten Humbang Hasundutan. Kira-kira gitulah Le caranya.
Tidak sampai di situ nih teman ekspor Tapanuli. Kita juga akan menjajaki salah satu destinasi kebanggaan orang Batak, yaitu Istana Raja Sisingamangaraja. So, stay tune in Ekspor Tapanuli. Lokasinya tepat berada di pinggir jalan Desa Simamora, Kecamatan Bakti Raja. Dan terlihat istana tersebut terawat cukup baik mulai dari awal masuk sampai ke dalam istana. Di sebelah kiri tangga masuk ke dalam istana Sisingamangaraja, terdapat Balai Pasogit yang digunakan sebagai tempat bersemedi Raja Sisingamangaraja. Sisingamangaraja ini terdapat 4 rumah adat dan 2 makam raja yang terdahulu, yaitu makam Sisingamangaraja ke-10 dan Sisingamangaraja ke-11. Sampai di tujuan kita berikutnya ya, di Istana Sisingamangaraja yang terletak di Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan. Jadi bisa kita lihat di sini ada Balai Pasogit digunakan sebagai tempat bersemedi Raja Sisingamangaraja dulu ya. Jadi untuk lebih lanjut langsung saja kita masuk ya, tetap di Explore. Nah pemirsa Ekspor Tapanuli, saat ini saya sedang berada di depan makam Sisingamangaraja yang ke-10. Dan menurut cerita dari masyarakat setempat bahwa Sisingamangaraja yang pertama sampai dengan yang ke-9 telah menghadap ke pencipta. Dan sedangkan untuk Sisingamangaraja ke-10 dan di sebelah kiri saya untuk makam Sisingamangaraja ke-11 yang terletak di Desa Simamora, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan. Jadi ikuti saya terus untuk berkeliling di Istana Sisingamangaraja. Let's go!
pemirsa, saat ini saya sedang berada di depan makam Sisingamangaraja yang ke-11 dan menurut cerita masyarakat setempat bahwa Sisingamangaraja yang ke-11 ini telah ikut berjuang untuk melawan penjajah yaitu bangsa Belanda. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Sisingamangaraja yang ke-12 adalah pahlawan nasional yang merupakan penerus dari perjuangan Sisingamangaraja yang ke-11. Dan menurut cerita masyarakat setempat lagi nih pemirsa, bahwa Raja Sisingamangaraja telah berprinsip bahwa bangsa Sibotar Mata tidak bisa berdiam di tanah Batak. Pemirsa, saat ini kita telah sampai di dalam Istana Sisingamangaraja ya pemirsa. Dan seperti kita ketahui bahwa di dalam Istana Sisingamangaraja ini terdapat 4 rumah adat. Dan keempat rumah adat ini memiliki fungsi masing-masing. Dapat digunakan sebagai tempat kesenian, permusyawaratan para raja-raja, tempat tinggal raja-raja dan keluarga, dan juga digunakan untuk sebagai tempat perbekalan ya. Dan saat ini kita akan memasuki salah satu rumah adat atau Sopo Godang yang ada di Istana Sisingamangaraja. Pemirsa, pada dahulu kala tempat ini digunakan oleh Sisingamangaraja sebagai tempat kesenian.
juga spot untuk arung jeram yang belum pernah tereksplor sebelumnya. Nah pemirsa, ternyata tepat di depan Istana Sisingamaraja ada sebuah arung jeram yang belum pernah terekspos dimanapun. Dan ini pertama kali RMTV bisa meliput dan melihat langsung arung jeramnya. Jadi langsung aja kita lihat. Dan akan dikembangkan oleh pihak pemerintah desa supaya bisa menjadi salah satu pilihan destinasi Anda. Dan di sekeliling arung jeram tersebut kita dapat melihat pemandangan yang sangat indah dari lahan pertanian Desa Simamora. Pemirsa, selain wisata arung jeram tadi, saya juga sangat mengusulkan kepada Anda yang ingin berkunjung ke Kabupaten Humbangan Sultan untuk dapat singgah sebentar di Desa Simamora untuk menikmati keindahan wisata pertanian
yang menurut Kepala Desa Simamora, saat ini wisata Arung Jeram dan wisata pertanian sedang diusulkan untuk dikembangkan oleh pemerintah setempat. Inilah desa kita, Desa Simamora, yang dikatakan desa wisata sejarah. Kelahiran Raja Simangaraja yang sering dikunjungi masyarakat. Tetapi yang kita sayangkan, kunjungan masyarakat begitu nyampe di Istana Simangaraja langsung pulang. Kita berpikir bagaimana supaya pengunjung yang datang ke Istana Simangaraja bisa singgah dan sekalian untuk bermain. Kalau contoh ada beberapa faktor pendukung pariwisata di Desa Simamora, termasuk salah satu sungai, tempat permainan air yang mungkin di sana kita usulkan nanti sebagai Arung Jeram, dan sekalian wisata alam atau wisata pertanian yang sekarang kita kembangkan dan kita usulkan ke Dinas Pariwisata. Mudah-mudahan kegiatan ini atau usulan ini nanti bisa diterima dan bisa nanti untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Simamora, sehingga pariwisata yang di Desa Simamora bisa bertahan di Desa Simamora. Dan memang kalau memang itu terjadi nanti, ya berimbas juga untuk peningkatan ekonomi masyarakat di Desa Simamora. Begitu kira-kira. Terima kasih. Sampai di sini perjumpaan kita ya pemirsa, dan terima kasih telah mengikuti keseharian kami hari ini. Nantikan kami berdua di Explore Tapanuli episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan ya. Dan untuk teman-teman di rumah nih yang punya rekomendasi tempat-tempat wisata di kota kalian, bisa hubungin kontak person yang tertera di bawah ini. Terima kasih, sampai Dadah. jumpa! Menyelamatkan alam dimulai dari satu langkah kecil dari dalam diri. Jagalah kehijauannya, kebersihannya, dan nikmati keindahannya.